Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Amran Saleh Harhab. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah mini project yang merupakan tugas kelompok dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, di mana tugasnya itu sebuah aplikasi. Pada kasus ini kami membuat aplikasi inventaris penjualan suatu produk. Di sini saya sudah membuka software NetBeans karena aplikasi yang dibuat yaitu berbasis Java NetBeans, dan saya sudah membuka folder project kami dengan nama project inventaris penjualan galon skor final. Nah, di sini saya sedikit mendemonstrasikan hasil project kami. Nah, ini adalah sedikit demonstrasi dari tampilan hasil proyek kami, yaitu sebuah inventaris pembeli galon. Terdapat beberapa pilihan menu, yaitu tambah daftar pembeli, hapus daftar pembeli, dan fitur keluar aplikasi. Nah, jika kita input satu, yaitu menu tambah daftar pembeli, maka akan muncul sebuah permintaan masukkan nama pembeli. Sebagai contoh, saya demonstrasikan. Kemudian ada masukkan jumlah beli, yang dimaksud jumlah beli produk di sini galon, saya masukkan satu. Kemudian status bayarnya saya masukkan sudah. Nah, nanti akan muncul sebuah hasil output, yaitu dengan ID setiap inputannya, yaitu mulai dari 1, kemudian nama pembelinya, kemudian jumlah galonnya 1 galon, dan status bayar. Sini sudah bayar. Nah, ini semua diatur daripada keempat package yang sudah kami buat pada project inventaris penjualan galon ini. Di sini terdapat perulangan karena mungkin sudah cukup untuk sedikit demonstrasinya. Saya akhiri. Kemudian saya akan menjelaskan masing-masing daripada package, kemudian file class dari project yang sudah kami buat. Di sini terdapat 4 package, yaitu package entity, package program, service, dan package view. Saya akan menjelaskan mulai dari package view. Di dalamnya terdapat satu buah file dengan nama pembeli view.java. Nah, ini adalah sebuah kelas yang di fungsinya dalam kelas view ini itu mengatur tampilan program saat dijalankan. Jadi semua tampilan pada saat program tadi dijalankan itu diatur dari file class view ini. Di sini saya memberi namanya, yaitu public class pembeli view, dan nama ini harus sesuai dengan nama file yang kita buat. Kemudian di dalam file pembeli view ini terdapat beberapa prosedur tentunya. Yang pertama yaitu prosedur menampilkan menu, kemudian prosedur menambah daftar pembeli, dan prosedur menghapus daftar pembeli. Nah, keempat prosedur ini merupakan prosedur tampilan yang akan tampil saat program kita jalankan. Selain itu juga terdapat beberapa sintaks seperti relasi pemanggilan kelas service, kemudian pembuatan konstruktornya. Itu karena saya menghubungkan file class view ini dengan file class yang ada di package service. Kemudian saya mulai dari prosedur menampilkan menu. Nah, ini adalah sebuah sintaks yang tadinya tampil di terminal output saat program kita jalankan. Nah, semua itu diatur di kelas view ini. Kemudian saat kita melakukan input menu, maka kita akan masuk. Di sini kami membuat sebuah sintaks kondisi dengan menggunakan pengkondisian switch, di mana jika tadi kita inputannya ini, kita menggunakan scanner dengan nama variabel pilihan. Jadi karena kita memberikan 3 pilihan menu pada tampilannya, yaitu tambah, hapus, dan keluar, maka
maka kami membuatnya, masukkannya ke dalam pengkondisian dengan pengkondisian switch dengan parameter pilihan, di mana pilihan ini adalah variabel daripada yang akan kita inputkan. Jadi case 1, jadi jika user menginputkan pilihan string 1 akan menghasilkan operasi pilihan 1, yaitu prosedur tambah daftar pembeli. Kemudian case 2, jadi jika user menginputkan string 2 maka akan menghasilkan operasi yaitu prosedur hapus daftar pembeli. Itu juga dengan case X, karena case X ini pilihannya adalah keluar aplikasi, maka di sini melakukan langsung saja dia operasinya yaitu break, yang berarti menghentikan program. Kemudian jika user seandainya menginputkan di luar daripada ketiga kondisi ini, string 1, string 2, dan string X, maka dia akan mengambilkan pesan default, yaitu pilihan yang Anda masukkan tidak ada, karena kita hanya mendeklarasikan tiga kondisi, tiga pilihan case. Nah, setelah tadi kita memilih menu, kemudian dia melakukan pemilihan kondisi inputan dari user. Kemudian nah di sini terdapat beberapa fungsi logika, yaitu ini adalah fungsi logika ketika kita sudah memilih satu daripada tiga menu ini, dia akan tidak secara otomatis melakukan perulangan dengan menampilkan pesan mulai aplikasi lagi, ya atau tidak. Nah, di sini terdapat pengkondisian if. Jika jawaban sama dengan tidak, maka mulai lagi false. Nah, mulai lagi ini adalah sebuah variabel dari perulangan while, karena di sini di dalam prosedur ini kami membuat perulangannya itu while. Jadi lakukan yang pertama, ketika kita memulai program, maka dia akan melakukan langsung tampilan program seperti ini. Kemudian jika kita sudah melakukan pemilihan kondisi, dia melakukan operasi sesuai prosedur yang kita masukkan di dalam masing-masing kondisi. Namun setelah selesai, kita akan ditampilkan pada string, yaitu teks mulai aplikasi lagi atau tidak. Nah, jika kita pilih ya, dia akan secara otomatis mengulang programnya dan menampilkan nilai-nilai lagi. Nah, jika kita pilih tidak, dia akan bernilai false, karena di sini while jika mulai lagi, di sini variabel parameternya mulai lagi. Di sini parameter mulai lagi ini kami deklarasikan dengan tipe data boolean yang bernilai default true. Jadi ketika kita milih ya, dia akan langsung memulai ulang programnya secara otomatis. Namun tentunya dengan meminta inputan manual, yaitu ya atau tidak. Namun jika kita memilih tidak, hasilnya akan false, yang berarti program akan dihentikan. Kasusnya sama dengan case X ini, dia akan program dihentikan secara otomatis. Nah, setelah tadi kita memilih menu, seandainya kita memilih menu 1, daftar pembeli. Nah, di sini kan kami menuliskannya prosedur tambah daftar pembeli. Nah, prosedur ini dideklarasikan di view, yaitu prosedur menambah daftar pembeli public void dengan kelas objek public void. Nah, nama prosedurnya itu tambah daftar pembeli. Jadi dia secara otomatis ketika kita pilihan 1, 2, dia akan menjalankan prosedur yang sudah kita buat sebelumnya, baik itu pada kasus ini kami buatnya di kelas view. Nah, di sini dia akan menampilkan sebuah permintaan input, masukkan nama pembeli. Karena kita melakukan inputan secara manual, di sini kita menggunakan scanner yang sudah kita deklarasikan di awal. Nah, ini scanner dengan variabel input. Kemudian, nah, sama seperti tadi yang demonstrasinya, ada masukkan nama pembeli, kemudian dia meminta inputan, masukkan jumlah beli, kemudian dia meminta inputan lagi, dan status bayar dia minta inputan lagi. Nah, di sini terdapat sebuah sedikit pengkondisian. Jika seandainya jika kita sudah menjalankan program, jika kita memilih tambah daftar pembeli,
namun kita ingin keluar program, kita tinggal tekan saja input saja string X, dia akan menghentikan program secara otomatis. Namun jika kita lanjut, dia akan menampilkan program berikutnya. Kemudian jika kita pilih satu, sekarang seandainya user memilih dan menginputkan string 2, dia akan menampilkan prosedur hapus daftar pembeli, yang dimana di sini sudah dideklarasikan juga dengan nama public void prosedur hapus daftar pembeli. Nah, ini hanya untuk tampilannya saja. Sebelum itu, karena tadi di pilihan 1 untuk tambah daftar pembeli itu kan terdapat 3 variabel, yaitu variabel nama, variabel jumlah beli, kemudian variabel bayar. Jadi sebelum kita masuk ke public ke kelas service, kita akan masuk ke kelas entity dulu. Nah, di sini terdapat package entity. Kita buka kelas pembeli entity dapat. Nah, di sini sudah terbuka. Di kelas pembeli entity ini adalah tempat di mana sebuah variabel yang akan kita operasikan, yang akan kita olah dideklarasikan. Karena tadi terdapat di aksi tambah daftar pembeli terdapat variabel nama, jumlah beli, dan bayar. Nah, itu sudah dideklarasikan di kelas pembeli entity. Jadi penyusunan daripada arsitektur projectnya itu bisa tersusun secara lebih rapi, tidak mencampuri file-file lainnya, namun tetap saling terhubung karena dia dikoneksikan dengan import file, import class. Nah, di sini kita deklarasikan dengan private string nama, string bayar, dan string jumlah beli. Kemudian ketiga variabel ini itu sudah dibuatkan konstruktornya agar filenya secara otomatis dikembalikan saat kita melakukan ini. Kemudian juga sudah dibuatkan enkapsulasinya masing-masing, baik dari getternya ada return nama, return bayar, return jumlah beli, kemudian setternya juga nama, bayar, dan jumlah beli. Nah, fungsinya yaitu agar variabel-variabel ini bisa berjalan dan dia mengembalikan value yang kita inputkan atau yang user inputkan saat menggunakan program. Nah, di sini untuk strukturnya daripada ada pembuatan atributnya, konstruktornya, dan kapsulasi baik dari getter dan setternya sudah benar, sudah terbuat sedemikian. Kemudian setelah kita mendeklarasikan variabel yang akan kita olah, yang kita buat di kelas entity, kita akan masuk ke kelas package service. Di sini kita akan buka nama filenya itu pembeli service.java. Nah, jika tadi itu view, dia mengatur tampilan saat program berjalan atau dijalankan, kemudian kelas entity mengatur bagaimana suatu variabel itu dideklarasikan, karena variabel yang kita olah akan dideklarasikan di kelas entity. Kemudian untuk service ini adalah letak suatu file yang bagaimana berisi logika saat program itu dijalankan. Nah, tadi kan terdapat tuh di pilihan menunya ada tambah daftar pembeli, hapus daftar pembeli. Nah, sebelum masuk ke logika ini, saat user kita menginputkan string 1 kemudian melakukan prosedur tambah daftar pembeli atau operasi daftar pembeli. Nah, di sini telah akan dipanggil setelah dia menampilkan beberapa string. Setelah kita memasukkan nama pembeli, masukkan jumlah beli, menginputkan status bayar, kemudian kita melakukan input dengan benar tanpa ingin keluar aplikasi, dia akan melakukan operasi tambah pembeli. Nah, ini diambil daripada kelas service dengan memanggil kelasnya terlebih dahulu, kemudian nama prosedur yang kita buat di service. Jadi logiknya itu berada di kelas service. Nah, di sini kan nama prosedurnya itu
tambah pembeli dengan parameter variabelnya nama, bayar, dan jumlah beli. Di sini yaitu prosedur yang kita panggil tadi, yaitu ini public void tambah pembeli dengan parameternya string nama, string bayar, dan string jumlah beli. Jadi semua sudah tersusun, terlihat rapi pada programnya. Nah, pada prosedur menambah pembeli ini, saat kita melakukan pemilihan string 1 pada menu pilihannya, yaitu tambah pembeli, di sini menggunakan sedikit perubahan, di mana penggunaan variabel dan juga tipe data. Sebelum itu, kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu ketiga variabel yang akan kita olah. Nah, di sini pembuatan array, karena kita belum menggunakan database, jadi kita menyimpan semua inputan kita ke dalam array dengan indeks maksimalnya itu 5. Pertama, pemanggilan objeknya yaitu privat, kemudian pemanggilan daripada variabel yang kita inputkan di kelas entity tadi dengan tipe data array, kemudian nama variabelnya itu menyesuaikan bagaimana kita buat, kemudian mengembalikannya kepada kelas itu tadi dengan nilai indeks array-nya. Di sini kami membuatnya nilai array-nya itu 5. Jadi dia hanya bisa menyimpan data sebanyak 5. Ada data pembeli, data bayar, data beli. Nah, setelah kita membuat array-nya dulu, maka kita melakukan prosedur lagi menambah pembeli. Di sini saat kita melakukan input terdapat logika perulangan, itu saat variabel kan array itu biasanya indeks awalnya itu 0. Jadi saat dimana variabel indeks i sama dengan 0, kemudian i ini diambil menggunakan lebih kecil daripada parameternya variabel array data pembeli dengan length, dimana length ini adalah jumlah array-nya, di sini 5. Kemudian melakukan operasi increment yaitu i++, dimana akan melakukan operasi penambahan 1 saat program terus berulang. Kemudian jika data yang diinput ke dalam data pembeli itu 0, maka dia akan melakukan menyimpannya ke dalam array dengan di sini membuat pembuatan variabelnya itu pembeli. Jadi setiap nama yang kita input, kemudian bayar dan jumlah belinya disimpan di dalam variabel pembeli, di mana variabel pembeli ini juga dideklarasikan di dalam array beli entity tadi. Nah, begitu juga dengan prosedur menghapus pembeli. Nah, di dalam prosedur menghapus pembeli ini terdapat perulangan kondisi if. Seandainya jika ID dimaksud di sini saat kita akan melakukan input, sedikit sekaligus saya demonstrasikan. Kita pilih menu 1. Nah, ini adalah tampilan pick tadi. ID-nya yaitu di sini 1 amran dengan keterangan 1 galon sudah bayar. Nah, amran ini namanya, kemudian 1 galon dan keterangan sudah bayar. Nah, ID-nya yaitu pembuatan ID secara otomatis, yaitu angka urutannya yaitu 1. Jadi saat kita belum menginputkan data apapun, kemudian kondisi ID-nya itu kurang dari 1, maka dia akan menghasilkan pesan sistem error print ID tidak ditemukan. Kita coba lagi, kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini kan tidak ada data pembeli. Coba kita input ID 1. Dia akan menghasilkan pesan
karena maksudnya kita tidak ada apapun yang disimpan di dalam variabel data pembeli ini. Sama juga else if data pembeli dengan jumlah indeksnya itu kurang daripada 1 tadi atau tidak ada, dia juga akan menampilkan pesan ID tidak ditemukan karena kita belum melakukan input data apapun. Kemudian else, nah ini adalah operasi normalnya saat kita sudah memiliki beberapa data pembeli misalnya, kemudian dia akan melakukan operasi penghapusan data pembelinya. Nah, untuk ID kurang 1 ini, kemudian dengan parameter data pembeli sampai length jumlah array-nya, kemudian melakukan operasi increment. Nah, untuk maksud daripada perulangan ini saya demonstrasikan saja. Kita running ulang filenya. Sebagai contoh, kita akan menambahkan 3 ID, 3 data pembeli. Pilih 1. Nah, di sini sudah ditampilkan data pembeli 1. Kita lanjut lagi. Untuk data kedua juga sudah ditampilkan, kita menambahkan 1 lagi. Sudah terdapat 3 data pembeli dengan ID-nya 1, 2, 3. Nah, kita akan menghapus dari salah satu ketiga data ini. Kita pilih menu 2, hapus daftar pembeli. Nah, ini saya sudah menghapus ID yang kita pilih ID 1. Nah, secara otomatis urutannya itu tetap seperti kita dimulai dari angka 1. Dia tidak menghilangkan urutannya dan kembali ke urutan biasanya, di mana baris akan menjadi urutan 1, kemudian kalian menjadi urutan 2. Karena di sini untuk data yang pertama kemarin itu sudah dihapus. Itulah fungsi daripada perulangan ini. Dia akan mengurutkan kembali secara otomatis datanya, walaupun data yang paling awal dengan ID terendahnya itu dihapus. Kemudian saat kita sudah menginputkan data di bagian ini tadi, saat kita user memilih 1 tambah daftar pembeli, maka datanya disimpan dan akan ditampilkan. Nah, di sini saat kita memilih 1 tambah daftar pembeli, maka otomatis data ditampilkan. Bagaimana prosedurnya? Nah, di sini prosedurnya terdapat di bawah perulangannya, yaitu dengan pemanggilan kelas service, tampilkan daftar pembeli. Nah, prosedurnya tampilkan daftar pembeli. Nah, prosedur ini sudah dibuat di kelas service. Itu ini. Nah, ketiga variabel tadi sudah disimpan di dalam array tadi dengan variabel baru, model pembeli, model bayar, dan model beli. Maka variabel tersebut kemudian ditampilkan sesuai dengan sintaks yang kita buat. Di sini root sistem ordering terdapat sedikit perulangan untuk menampilkannya, di mana biasanya indeksnya dimulai dari 0. Untuk variabel yang dimulai dari 0, kemudian indeks i-nya di sini dengan parameter variabel model pembeli dengan jumlah variabelnya tadi 5, kemudian melakukan operasi increment. Kemudian pembuatan variabel pembeli ini disimpan di dalam array model pembeli dengan indeks i. Kemudian karena indeks awalnya adalah tadi 0, saat kita melakukan inputan nama baru dan data baru, maka secara otomatis akan dimulai dari 1, karena 0 ditambah 1 maka akan menampilkan ID 1 di sini.
jika datanya dimulai dari belum ada data atau sama dengan 0. Kemudian dia akan menampilkan sistem of print, ID-nya, kemudian string titik, kemudian mengembalikan nilai pembeli yaitu get nama, kemudian string lagi mengembalikan nilai pembeli dengan variabel get jumlah beli, dan mengembalikan lagi nilai status bayarnya dengan pembeli get bayar. Jadi ketiga variabel tadi yang kita deklarasikan di entity ini, kemudian dia diinputkan di view dengan prosedur tambah pembeli tadi, dia akan ditampilkan kembali di prosedur tampilkan daftar pembeli dengan logika perulangan yang kita buat ini, yang kami buat ini. Jadi semua kelas package dari entity, program, service, dan view ini sudah dibutuhkan. Sebagai contoh, dia sudah diimport dari import inventaris entity, kemudian nama kelasnya, agar package-nya terhubung tentunya. Jadi secara logikanya, kembali ke kelas view, saat kita menjalankan program pertama kali, dia akan menampilkan menu ini. Kemudian saat user memilih menu, sebagai contoh string 1, dia akan menjalankan prosedur tambah daftar pembeli. Prosedur tambah daftar pembeli sudah kita buat di kelas view, yaitu ini. Namun kemudian untuk logikanya yaitu memanggil prosedur tambah pembeli karena kita menggunakan 3 parameter, yaitu parameter variabel, nama, jumlah beli, dan status bayar tadi, yaitu untuk pembuatan logika ID-nya. Kemudian jika user memilih string 2, dia akan menampilkan operasi tambah daftar pembeli yang sudah dideklarasikan juga. Kemudian juga memanggil prosedur yang terdapat di kelas service, hapus pembeli. Sedikit di sini, karena tadi di kelas service untuk prosedur menghapus pembeli itu menggunakan tipe data integer, ID-nya menggunakan logika tipe, agar logikanya perulangannya berjalan, dia menggunakan tipe data integer karena terdapat operasi aritmatika. Kemudian karena ingin kita mengembalikannya secara string, maka dia dikembalikannya menjadi integer, value of ID. Dia mengembalikan nilai integer tadi menjadi string, yang akan ditampilkan di daftar pembeli, yang akan ditampilkan di prosedur ini, tampilkan daftar pembeli. Nah, setelah semua aplikasi package kemudian kelasnya dihubungkan sesuai dengan pemanggilannya, di sini sebagai contoh di view terdapat pemanggilan kelas service, di atas juga terdapat importnya. Di service juga terdapat pemanggilan kelas entity karena penggunaan logika operasinya kita buat di kelas service, dia memanggil variabel yang sudah deklarasikan di entity. Nah, setelah beberapa file tadi terhubung, maka kita masuk ke package program dengan nama filenya pembeli program. Nah, untuk file program ini, disinilah semua file tadi dijalankan. Jadi dia memanggil file kelas pembeli view, kemudian file kelas pembeli service. Karena hanya di kelas program inilah terdapat metode main yang bisa menjalankan aplikasinya. Jadi dia hanya memanggil kelas pembeli service dengan pembuatan variabel service-nya, kemudian memanggil kelas pembeli view dengan pembuatan kelasnya itu view. Di sini terdapat parameter service. Nah, karena di dalam kelas pembeli view tadi kita memanggil service, kemudian kita membuat parameter di kelas pemberi programnya yaitu service, agar
logika daripada kelas service ini, logika operasinya tampil di kelas pembeli view. Kemudian memanggil kembali untuk view ini tampilan menu. Jadi saat kita menjalankan program, dia akan langsung menampilkan prosedur tampilan menu. Dia langsung menampilkan prosedur ini, menampilkan menu. Mungkin begitulah penjelasan daripada project kelompok kami. Di sini untuk terakhir saya demonstrasikan. Kita akan menambahkan mungkin 3 data. Kan terdapat programnya mulai lagi ya. Jika kita pilih ya, dia akan memulai tampilan ini lagi. Kita tambahkan data yang kedua. Kita jalankan lagi. Tambahkan data yang ketiga. Nah, ini sudah terdapat data pembeli dan status bayarnya dan jumlah belinya. Seandainya kita ingin menghapus yang kedua nih, karena dia belum bayar, maka kita jalankan lagi. Kita pilih ya, kita pilih 2, terus daftar pembeli. Input saja ID yang kedua, kita akan menghapus daftarnya. Secara otomatis data salah, dia akan ke ID yang kedua. Nah, kemudian di sini kan sudah terdapat beberapa data. Seandainya kita ingin kembali misalkan programnya, kita pilih yang hapus daftar pembeli lagi. Namun kita ingin keluar dari program, maka kita tinggal tekan saja. Kita tekan tidak. Secara otomatis akan berhenti. Jadi secara fungsi mungkin aplikasinya yaitu menampilkan data pembeli, kemudian terdapat nama, kemudian jumlah produk yang dia beli dan status bayar. Jadi akan memudahkan pengguna aplikasinya mengetahui status data pembeli. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya memohon maaf. Tentunya sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.